Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah biopsikologi, dosen pengampu Ibu Gading MPH. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri, Azifah Aska, dan yang kedua ada rekan saya yang bernama Siska Arini Kusuma Dewi, dan yang terakhir ada Niken Dwi Febriani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang plastisitas otak. Untuk teman-teman tahu apa saja plastisitas otak itu, yuk kita simak bareng-bareng. Check it out. Yang pertama, di sini kita harus mengetahui yang namanya plastisitas dulu. Plastisitas apa sih? Plastisitas adalah kemampuan sistem saraf pusat atau otak untuk beradaptasi atau berubah setelah ada pengaruh atau stimulasi pada lingkungan. Plastisitas sendiri memiliki sistem saraf yang didasari oleh sebuah proses yang disebut synaptic reorganization atau reorganisasi sinaptik. Nah, reorganisasi sinaptik itu sendiri memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada sprouting, yang artinya pertumbuhan akson yang ada di dalam otak meningkatkan jumlah dari terminal ujung akson dan sekitar dendrit. Kemudian yang kedua ada spreading, yakni pertumbuhan dan perkembangan terminal akson pada daerah target. Dan yang terakhir ada extension, yakni di mana terminasi neuron efferent yang bukan target normal. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Siska Arini Kusuma Dewi. Kepada Siska, kami persilahkan. Baik, saya Siska Arini Kusuma Dewi akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan sistem saraf. Tapi sebelumnya, apa sebenarnya sistem saraf itu? Sistem saraf manusia merupakan sebuah jaringan kompleks yang mengatur setiap gerakan dalam tubuh manusia. Sistem saraf ini berfungsi antara lain sebagai pengatur komunikasi antara tubuh dengan dunia luar tubuh, juga sebagai komunikasi antara tubuh dan dunia luar tubuh, juga sebagai pengendali dan alat untuk mengatur kinerja tubuh. Lalu, perkembangan sistem saraf manusia dimulai dari perkembangan embrional. Fase minggu pertama yaitu 1 sel zigot akan membelah menjadi 2 sel zigot, lalu 2 sel zigot akan membelah menjadi 4 sel zigot, dan seterusnya. Pada saat sel terbelah menjadi 16 sampai ke 32, sel akan berubah menjadi morula. Lalu pada saat terdapat 128 sel, sel morula akan menjadi blastula. Fase minggu ketiga yaitu ketika terbentuknya 3 lapisan sel yang terjadi karena blastula yang mengalami proses granulasi. 3 sel tersebut antara lain yaitu ektoderm yang akan menjadi cikal bakal kulit dan jaringan saraf, lalu yang kedua mesoderm yang akan menjadi cikal bakal jaringan otot dan tulang, yang ketiga yaitu endoderm yang menjadi cikal bakal jaringan pada rongga tubuh. Lalu masuk pada fase perkembangan neural. Neural sendiri adalah sel yang membentuk jaringan-jaringan saraf. Pembentukan neurula yang kerap disebut sebagai tahap neurulasi terjadi setelah proses granulasi. Stadium ini dimulai dengan penebalan ektoderm neural di bagian dorsal yang disebut sebagai neural plate atau keping neural. Yang kemudian kepingan ini akan membentuk lekuk neural dan akhirnya membentuk bumbung neural atau neural tube. Pembentukan bermacam-macam organ terjadi setelah fase ini. Setelah bumbung neural tertutup, akan terbentuk 3 buah gelembung, yaitu 1. Proencephalon atau otak depan yang nanti akan menjadi telencephalon dan diencephalon. Yang kedua yaitu mesencephalon yang akan menjadi otak tengah. Yang ketiga yaitu rhobencephalon, otak belakang yang kelak menjadi metencephalon dan myelencephalon. Pada fase yang tadi saya sebutkan, dari sel puncak atau stem cell akan lebih banyak terbentuk neuron daripada neuron yang dibutuhkan. Agar dapat survive akson neuron tersebut dibutuhkan koneksi terhadap aksen neuron lain yang tepat. Lalu, agar dapat menemukan akson yang tepat, neuron tersebut memerlukan NGF atau Neuron Growth Factor yang kuat agar terhindar dari apoptosis atau kematian sel terprogram. Fenomena ini disebut sebagai kesintasan neuron atau neuron survival.
Baik, video referensi untuk penjelasan perkembangan sistem saraf dapat dilihat di link di atas ini. Baik, kita akan melanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya Asifa Aska. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya yang bernama Siska Arini Kusuma Dewi yang sudah menjelaskan tentang poin sistem saraf. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kerusakan otak itu sendiri. Yang pertama ada cedera otak traumatis atau traumatic brain injury atau TBI. Apa sih TBI itu? Nah, cedera otak traumatik atau TBI dalam berbahasa Inggris sebelumnya adalah gangguan pada fungsi otak yang diakibatkan oleh cedera kepala tertutup maupun terbuka. TBI bukan gangguan mental, tetapi gangguan saraf yang bisa menimbulkan gejala psikologis. Nah, penyebab TBI ini yang pertama ada cedera kepala tertutup atau closed head injury, yakni pukulan, benturan, atau sentakan ke kepala atau kepala membentur kepada benda-benda yang keras dan tiba-tiba luka tidak menembus tempurung. Kemudian yang kedua ada cedera kepala terbuka atau open head injury atau penetrating brain injury, di mana luka yang diakibatkan oleh benda yang menembus tempurung dan masuk ke jaringan otak yang mengakibatkan otak tersebut terluka. Kemudian apa sih dampak yang diakibatkan oleh TBI atau cedera otak traumatik ini? Nah, yang pertama ada kontusio, kerusakan pada sistem peredaran otak atau memar otak, di mana yang pertama ada axon shearing, yakni akson terpelintir, di mana yang dapat menyebabkan kematian neuron. Yang kedua ada counter cop injury, di mana cedera otak pada sisi yang berlawanan arah dari sumber pukulan, lawan dari cop injury atau yang ada di atas. Kemudian yang ketiga ada hemorrhage, yakni pendarahan, misalnya intracerebral hemorrhage atau yang ada di dalam jaringan otak, dan subarachnoid hemorrhage pada ruang antara arachonoid dan piameter. Kemudian ada hematoma, penumpukan darah pada organ atau jaringan, misalnya subdural hematoma atau pada ruang di antara duru mater dan arachnoid. Yang selanjutnya ada iskemia, yakni gangguan aliran darah yang biasanya juga terjadi pada penderita penyakit stroke. Selanjutnya dampak TBI yang kedua yakni konkusio, yakni tentang gangguan kesadaran tanpa adanya kontusio atau kerusakan struktural lain atau yang disebut dengan gegar otak. Yakni dulu dianggap sebagai gangguan fungsi otak sementara tanpa efek jangka panjang. Kemudian saat ini ada bukti efek kumulatif dari konkusio yang berulang. Selanjutnya yang ketiga ada fraktur tempurung dampak TBI tersebut, di mana fraktur tempurung itu adalah keretakan pada tempurung yang ada di otak. Penjelasannya yakni serpihan atau patahannya bisa melukai jaringan otak, itu dampak dari TBI. Kemudian bisa menyebabkan CSF bocor melalui hidung atau telinga. Selanjutnya kita memasuki simptom perilaku dari TBI. Simptom perilaku ini adalah bagaimana perilaku kita setelah kita terkena TBI tersebut, di mana gejala TBI cukup bervariasi dari gejala ringan, sedang hingga ke berat. Beberapa simptom perilaku yang dapat teramati, di mana yang pertama ada gangguan kesadaran, pingsan hingga koma, kemudian bingung, kesulitan berpikir secara kognitif, kemudian respon emosional yang tidak tepat, dan kesulitan berbicara. Nah, bagaimana proses pemulihan TBI ini? Prosesnya yakni di mana kerusakan otak mulai pelepasan glutamate secara berlebih, kerusakan neuron, azotrate bekerja menyerap kelebihan glutamate untuk mencegah kerusakan saraf lebih jauh. Itu pemulihan secara spontan. Kemudian ada intervensi farmakologi, di mana menggunakan obat-obat misal amfetamin untuk merangsang bagian otak tertentu agar saraf-saraf itu bisa kembali hidup. Kemudian ada intervensi perilaku, di mana bersifat rehabilitatif, Constraint Induced Movement Therapy atau CIMT, dapat yakni
menghambat penggunaan anggota tubuh yang fungsional untuk memperkuat penggunaan anggota tubuh yang berdampak, di mana untuk mendorong terbentuknya sirkuit saraf yang baru. Jadi di makna ini adalah otak, pekerjaan kita sehari-hari itu agak dikurangi untuk bisa memulihkan lagi saraf yang ada di otak, seperti itu. Nah, hal ini juga digunakan untuk gangguan saraf akibat kejadian kardiovaskular atau stroke atau cerebral palsy pada anak. Kemudian, kerusakan otak ada lagi, yakni tentang fenomena atlet atau CTE. Apa itu CTE? CTE adalah chronic traumatic encephalopathy. CTE adalah gangguan neurodegeneratif akibat trauma kepala berulang yang ditemukan pada atlet olahraga dengan kontak fisik. Gejalanya yakni gangguan memori, pola wicara dengan berjalan yang abnormal, gangguan regulasi emosional, gangguan kognitif. Jadi, penyakit CTE ini banyak ditemukan oleh atlet-atlet atau para keolahragaan, guys. Kemudian area otak yang terdampak ada pada corpus callosum, area korteks, dan sistem limbik. Kerusakan otak selanjutnya ada demensia. Definisi apa itu demensia? Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM, gangguan mental yang ditandai dengan perkembangan defisit kognitif termasuk hendaya memori akibat kondisi medis, efek menetap zat atau sebab multiple. Kemudian DSM juga mengatakan bahwa demensia dikenal sebagai gangguan neurokognitif mayor yang menekankan bahwa sindrom demensia bisa terjadi pada individu usia muda. Kemudian ada International Classification of Diseases pada revisinya ke-11 atau ICD yang ke-11. Sindrom demensia ini atau gangguan otak yang ditandai dengan kemunduran fungsi kognitif, yakni adanya hendaya memori umum yang terjadi. Tetapi hendanya ini, fungsi dalam otak ini mungkin juga muncul. Fungsi-fungsi kognitif yang lain juga akan muncul. Kemudian berbeda dengan pola penuaan yang normal, kemudian mengganggu kemandirian untuk beraktivitas. Kemudian kita masuk ke etiologi dan tipe demensia. Apa penyebab demensia? Tipe demensia ditentukan oleh penyebabnya dan perlu disebut dalam diagnosisnya karena tiap-tiap penyebab menunjukkan gejala yang berbeda serta membutuhkan penanganan yang berbeda. Nah, tipe demensia ini adalah yang pertama ada penyakit Alzheimer. Ini ciri-cirinya penyebab paling umum, hendaya utama atau otak utama pada fungsi memori dan belajar. Kemudian perkembangan patologisnya adalah onset yang lambat, kemudian kemunduran kognitif secara gradual. Kemudian ada tipe demensia frontotemporal atau penyakit PIC, di mana ciri-cirinya ada hendaya utama pada fungsi kognisi sosial dan perilaku ritualistik atau pada fungsi bahasa, fungsi memori, dan belajar cukup baik. Perkembangan patologisnya adalah onset yang berlambat, kemunduran kognitif secara gradual seperti penyakit Alzheimer dan lain sebagainya. Kemudian, what is dementia? Apa itu demensia? Teman-teman bisa akses di link atas ini ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mengerti dan lebih memahami tentang demensia itu sendiri. Nah, demensia ini juga memiliki beberapa jenis, di mana ada demensia akibat yang dari penyakit Alzheimer yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini kita jelaskan lagi nih, agak dijelaskan lagi supaya kita semua bisa paham. Di mana ciri kognitif utamanya yakni penurunan fungsi memori dan belajar secara progresif atau tidak pada semua pasien. Nah, maksudnya ciri kognitif yang utama ini tidak semua pada pasien, tidak semua sama orang. Nggak semua orang akan mengalami Alzheimer, tidak semua. Nah, area otak yang terdampak penyakit Alzheimer ini ada hipokampus, korteks entorhinal, neokorteks, nucleus basalis, locus coeruleus, dan rape nuclei.
Kemudian, ciri patofisiologisnya ada plak amiloid, di mana endapan protein B yang ada di otak, amiloid di luar sel neuron otak. Kemudian ada filamen PH atau neurobilani tangle, tumpuan filamen benang protein tau di dalam sel neuron. Area otak yang terdampak penyakit Alzheimer. Nah, di sini ada gambar-gambarnya, ada sistem Billy, kemudian ada korteks entorhinal, hipokampus, neokorteks, nukleus basalis, locus coeruleus dan rapi nuklei bisa dilihat oleh teman-teman ya. Selanjutnya, etiologi penyakit Alzheimer. Apa saja faktor resiko apabila terkena yang namanya penyakit Alzheimer? Nah, Alzheimer ini juga ada faktornya. Faktor yang pertama ada faktor genetik atau herediter. Terbukti bahwa penyakit Alzheimer diturunkan dalam keluarga, di mana kromosom 21 yakni kelainan pada kromosom ini mengakibatkan sindrom Down. Di dalam tersebut ditemukan juga plak amiloid di otak penderitanya. Kemudian gen apolipoprotein E atau ApoE, yakni alel yang paling umum ditemui adalah ApoE3, ApoE4 meningkatkan resiko penyakit Alzheimer dalam genetik tersebut. ApoE2 menurunkan resiko penyakit Alzheimer, seperti itu. Individu yang mengalami TBI atau cedera dalam otak akan menurunkan resiko tinggi untuk memiliki penyakit Alzheimer. Resiko semakin tinggi jika individu juga memiliki alel ApoE4 dalam otaknya, kemudian obesitas, hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Nah, Alzheimer ini bisa dikurangi atau bahkan bisa dihindari apabila teman-teman melakukan suatu pendidikan, yakni mencari ilmu dimanapun dan kapanpun sampai umur berapapun. Hal itu dapat merubah atau mengurangi atau menghindari dari kita terkena penyakit Alzheimer dan terbukti untuk mencegah terbentuknya plak amiloid. Kemudian penanganan untuk penyakit Alzheimer sendiri. Nah, penyakit Alzheimer belum ada obat untuk menyembuhkannya. Entah mengapa, karena memang menurut banyak penelitian, Alzheimer ini memang sudah sebagai penurunan otak ketika usia tua, tapi tidak memungkinkan usia muda juga akan terkena. Tapi kebanyakan Alzheimer diderita oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Ada lain, kita bisa menangani penyakit Alzheimer atau menjauhkan kita dari penyakit Alzheimer. Yang pertama ada medikasi yang berfokus pada menghambat perkembangan plak amiloid, di mana amiloid ini adalah penurunan gejala yang relatif rendah. Kemudian kita bisa olahraga, di mana pengayaan lingkungan untuk meningkatkan stimulasi fisik dan kognitif. Kita bisa melihat lingkungan sekitar dengan asri, berbicara dengan orang lain, berbicara dengan tetangga, itu bisa menurunkan resiko kita untuk terkena penyakit Alzheimer. Nah, ini ada mekanisme yang masih diteliti di mana meningkatkan percabangan dendrit neurogenesis masa dewasa. Hal ini yang dilakukan kita untuk mengurangi penanganan penyakit Alzheimer, untuk mengurangi penyakit kita terkena dampak penyakit Alzheimer. Ini masih diteliti kembali untuk bisa dilakukan penelitian ulang untuk bisa ditemukan obat penyakit Alzheimer. Selanjutnya, kerusakan otak, yakni tentang penuaan. Penuaan ini yang sampai saat ini memiliki banyak kasus, bahwa jumlah penduduk lansia diprediksi capai 48 juta jiwa pada 2023-5. Nah, perspektif biologis, apa itu penuaan? Penuaan bukan sekedar penambah usia kronologis. Dalam artian, akumulasi faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan kematian. Hukum moralitas Gomberts, di luar sebab-sebab eksternal kematian, kecelakaan perang, risiko kematian meningkatkan 2 kali lipat setiap 8 tahun, seperti penuaan itu sendiri. Oke, itu kurang lebih dari materi atau pemaparan saya tentang kerusakan otak dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa memahami. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya atau rekan saya bernama Niken Dwi Febriani. Kepada Niken, saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aska karena telah mempersilahkan waktu dan tempat untuk saya bisa menjelaskan tentang neuroplastisitas.
Jadi apa sih yang dimaksud dengan neuroplastisitas itu sendiri? Jadi neuroplastisitas merupakan kemampuan untuk memperbarui atau mengatur ulang sel neuron yang ada pada otak berdasarkan pengalaman-pengalaman baru. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah otak dapat mengalami perubahan karena adanya pengalaman-pengalaman baru. Seperti kita dapat ambil contoh ketika ada seseorang yang memainkan alat musik, di mana pada awalnya mereka tidak bisa memainkan alat musik sama sekali, tapi lama-kelamaan akan menjadi bisa. Nah, itulah salah satu bentuk skill baru yang pastinya akan mengalami reorganisasi sel neural. Reorganisasi jalur neural juga tidak hanya didapatkan dari pengalaman-pengalaman baru saja, tetapi juga tetapi juga bisa didapatkan karena adanya kerusakan pada otak karena stroke. Hal ini bisa kita lihat kepada anak-anak yang telah mengalami stroke yang lebih memiliki keunggulan daripada orang dewasa karena otak mudanya itu masih bisa berkembang. Lalu kita masuk ke sistematika neuroplastisitas. Otak pada manusia dewasa dianggap sebagai sebuah struktur organ yang terbentuk selama perkembangan kemudian menjadi kaku setelah dewasa. Perubahan pada otak yang diterima dahulu hanya sebagai proses belajar dan memori saja. Apakah benar seperti itu? Namun pada faktanya, otak akan terus mengalami perubahan sepanjang masa dan bersifat plastis. Hal tersebut bisa ditemui dari hasil penelitian adanya neurogenesis pada orang dewasa meskipun areanya terbatas, yaitu di olfactory bulb dan hipokampus. Ngomong-ngomong tentang hipokampus, apa sih yang dimaksud dengan hipokampus itu? Jadi hipokampus merupakan struktur yang mempunyai peran penting dalam proses belajar, di mana kita memperoleh informasi baru. Informasi tersebut akan tersimpan dan berkaitan dengan hipokampus ini. Lalu kita masuk ke pembagian neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu dibagi menjadi dua, yaitu ada neuroplastisitas struktural dan neuroplastisitas fungsional. Apa sih neuroplastisitas struktural itu? Jadi neuroplastisitas struktural adalah kemampuan otak untuk mengubah struktur fisiknya dari hasil pembelajaran atas pengalaman yang dialami. Plastisitas struktural merupakan ciri neurojanin selama masa perkembangan otak dan disebut juga plastisitas. Masa perkembangan meliputi neurogenesis dan migrasi umum. Apa sih yang dimaksud dengan migrasi umum itu? Jadi migrasi umum adalah metode perjalanan perkembangan neuron dari asalnya menuju posisi terakhirnya di otak. Lalu yang kedua, neuroplastisitas fungsional. Apa sih yang dimaksud dengan neuroplastisitas fungsional itu? Jadi neuroplastisitas fungsional adalah neuroplastisitas yang menggambarkan perubahan permanen dalam sinapsis karena proses pembelajaran dan perkembangan. Mereka mewakili plastisitas neural dan sinaptik jenis khusus. Selama proses belajar dan mengingat, perubahan permanen terjadi pada hubungan sinaptik antar neuron akibat penyesuaian struktural atau proses biokimia intraseluler. Perlu diketahui kalau neuroplastisitas fungsional ini bergantung pada dua proses dasar, yaitu ada belajar dan memori. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh perhatian teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami kelompok 8 mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kelompok 8 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.